Halo anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini Mem akan membahas rangkuman K3 tematik, bagian PPKN. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Kita mulai nomor 31. Saling membantu tanpa imbalan adalah salah satu prinsip dari gotong royong. 32. Salah satu manfaat gotong royong dalam masyarakat adalah menciptakan kebersamaan dan kasih sayang. 33. Cara yang akan dilakukan individu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik adalah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. 34. Apabila banyak warga yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik di masyarakat, maka kondisi lingkungan akan kondusif. 35. Contoh pengambilan keputusan di keluarga adalah membagi tugas rumah. 36. Dalam kegiatan musyawarah, apabila pendapat kita tidak dijadikan hasil keputusan, sebaiknya kita tetap menjalankan hasil keputusan musyawarah. 37. Menentukan keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 38. Salah satu tujuan dari kegiatan musyawarah adalah untuk memecahkan masalah. 39. Kebebasan beragama dan menjalankannya merupakan hak setiap orang. 40. Mufakat adalah hasil dari musyawarah. 41. Bertanggung jawab pada kesehatan organ-organ peredaran darah yang ada dalam tubuh kita merupakan bentuk syukur atas nikmat Tuhan. 42. Keputusan bersama yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebaiknya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. 43. Salah satu contoh adanya pelanggaran hak dalam kehidupan sehari-hari adalah membatasi kesempatan orang lain untuk beribadah. 44. Apabila dalam lingkungan RT akan diadakan rapat RT, kewajiban warganya adalah menghadiri kegiatan rapat RT tersebut. 45. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya adalah bentuk dari tanggung jawab. Nah, ini ada soal kuis PPKN, kalian sudah kerjakan, memang akan langsung bahas. Nomor 1, mufakat adalah hasil dari musyawarah. 2. Saling membantu tanpa imbalan adalah salah satu prinsip dari gotong royong. 3. Salah satu tujuan dari kegiatan musyawarah adalah untuk memecahan masalah. 4. Keputusan bersama yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebaiknya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, melanjutkan yang IPS. 46. Nama adat istiadat di Minahasa saat perayaan pernikahan dinamakan Mapalus. 47. Marsialapari adalah nama adat istiadat di daerah Mandailing. 48. Adat istiadat pernikahan di daerah Balangan dinamakan Mengawah. 49. Barapen adalah upacara adat di daerah Papua. 50. Lingkungan tempat tinggal Jaka terdiri atas padang rumput. Kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh keluarga Jaka adalah berternak kambing. 51. Pemanfaatan domba, selain dagingnya, kulit domba dibuat menjadi sepatu. 52. Ayah Tanti bekerja sebagai nelayan. Lingkungan tempat tinggal Tanti terletak di daerah pantai. 53. Lingkungan tempat tinggal Ana terdapat banyak pohon kelapa sehingga keluarganya membuat gula aren. 54. Contoh interaksi sosial positif adalah membantu orang miskin. 55. Contoh interaksi sosial negatif adalah bekerja sama saat ujian. Lanjut, nomor 56. Kedatangan wisatawan akan menghidupkan industri pariwisata dan mendatangkan devisa. 57. Budaya bangsa Indonesia merupakan keseluruhan hasil akal budi manusia Indonesia yang diperoleh melalui proses belajar. 58. Setiap suku bangsa yang hidup dan berdiam di Indonesia harus menyadari bahwa sejajar dan sederajat. 59. Pengakuan sebagai orang Indonesia menjadikan masyarakat harus menerima terhadap suku bangsa lain. 60. Pembeli melayani sendiri terjadi di pasar swalayan. 61.
Kegiatan perekonomian atau jenis pekerjaan yang dapat dilakukan masyarakat di lingkungan atau daerah dataran tinggi adalah pengelolaan pariwisata, penjualan hasil perkebunan. 62. Kegiatan perekonomian atau jenis pekerjaan yang dapat dilakukan masyarakat di lingkungan atau daerah dataran rendah adalah pedagang kaki lima, petani ketela, peternak kambing, karyawan kantoran. 63. Kegiatan perekonomian atau jenis pekerjaan yang dapat dilakukan masyarakat di lingkungan atau daerah pantai adalah nelayan, petani rumput laut. Next. 64 contoh 3 interaksi sosial negatif di lingkungan masyarakat adalah pertengkaran, perkelahian, tawuran, dan peperangan. 65. Kerja bakti yang dilakukan warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. 66. Salah satu contoh interaksi antar individu adalah seorang ibu dengan anaknya. 67. Salah satu contoh interaksi individu dengan kelompok adalah saat seorang teman mempresentasikan tugas di depan kelas. 68. Interaksi antar individu dengan kelompoknya dinamakan interaksi sosial. 69. Seorang dokter yang sedang mengobati pasiennya merupakan contoh interaksi atau antara individu dengan kelompok. 70. Bentuk interaksi sosial diantaranya interaksi antar individu dengan kelompok, antara individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok. 71. Pertandingan sepak bola termasuk interaksi antar kelompok. 72. Ketimpangan pembangunan menjadi salah satu penyebab penduduk merantau ke wilayah lain. 73. Penyebab mobilitas barang dan jasa yang tidak lancar adalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata di semua wilayah. 74. Salah satu dampak perubahan sosial budaya dari pembangunan ekonomi adalah perubahan bentuk pasar dari pasar tradisional ke pasar modern. 75. Gambaran pasar tradisional, pasar terapung di Banjarmasin. Ini ya, pasar terapung. Oke, sekarang yang 76, gambaran pasar modern itu seperti ini. 77, program pendidikan Indonesia Pintar merupakan salah satu contoh pembangunan sosial. 78, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol merupakan contoh pembangunan ekonomi. 79, sambatan merupakan sebutan adat dari aktivitas membuat masyarakat yang tertimpa musibah, membangun rumah dan panen di Gunung Kidul, Yogyakarta. 80. Dalam aktivitas pernikahan dan khitanan di Jawa Tengah, ada adat istiadat yang dilakukan yaitu sinoman. 81. Salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan adalah pemanfaatan sumber daya alam. 82. Melakukan reboisasi yang dilakukan setiap setahun sekali merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Oke, ini satu aja kalian bisa hapus. 83. Faktor yang secara langsung mendorong peningkatan ekonomi adalah perilaku masyarakat. 84. Manfaat keragaman batik dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia adalah menjadi salah satu daya tarik pariwisata. 85. Suku bangsa yang tinggal di Pulau Jawa rata-rata pandai dalam bidang pertanian. 86. Suku bangsa di daerah kepulauan pandai dalam bidang pelayaran. 87. Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Oke. 88. Fungsi bahasa bagi kehidupan manusia ada 3, yaitu sebagai alat komunikasi, untuk berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia, dan sebagai alat mengekspresikan diri. 89. Fungsi agama dalam pembangunan sosial adalah sebagai penyemangat pembangunan dan pemersatu pandangan baik dan buruk. Pandangan ya, ini ditambahi N, pandangan. 90. Aspek-aspek pembangunan sosial budaya diantaranya adalah bahasa, adat istiadat dan tradisi, hubungan dengan alam. Oke, ini ada soal kuis, memang akan langsung membahas. Nomor 1, bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. 2, pemanfaatan domba selain dagingnya, kulit domba dibuat menjadi sepatu. 3,
Program pendidikan Indonesia Pintar merupakan salah satu contoh pembangunan sosial. 4. Suku bangsa di daerah kepulauan pandai dalam bidang pelayaran. 5. Interaksi antar individu. Individu dengan kelompok dinamakan interaksi sosial. 6. Nama adat istiadat di Minahasa saat perayaan pernikahan dinamakan Mapalus. 7. Parapan adalah upacara adat di daerah Papua. 8. Suku bangsa yang tinggal di Pulau Jawa rata-rata pandai dalam bidang pertanian. 9. Pembeli melayani sendiri terjadi di pasar swalayan. 10. Faktor yang secara langsung mendorong peningkatan ekonomi adalah perilaku masyarakat. Oke, itu saja yang bisa membahas pada hari ini. Sekian dari Mem, terima kasih.